Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali berjumpa kembali dengan saya RNA Podcast. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya komunikasi dengan benar. Komunikasi adalah hal yang penting untuk setiap orang bisa melakukan hal tersebut agar penyampaian informasi bisa tersampaikan dengan mudah, bisa tersampaikan dengan cepat, bisa dipahami oleh lawan bicara. Komunikasi sangatlah penting di zaman sekarang karena apa yang kita inginkan, apa yang kita akan laksanakan dan apa yang akan lawan bicara laksanakan itu dengan adanya komunikasi yang benar. Mari kita simak satu persatu apa yang akan saya sampaikan, tetap hadir dan tetap ada untuk kami. Yang pertama, agar komunikasi tersampaikan dengan lancar dan tersampaikan dengan benar, yang pertama adalah dengarkanlah lawan bicara. Ketika kita komunikasi, berdiskusi, kita berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Jadi kita harus bisa mendengarkan apa yang mereka katakan dengan jelas, dengan tepat, kemudian kita bisa laksanakan dan kita perbuat apa yang ingin mereka lihat yang kita kerjakan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Apabila ada beberapa hal yang belum mengerti dan belum paham apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, ajukanlah pertanyaan yang singkat, yang jelas dan padat agar tidak ada miskomunikasi dan tidak ada kesalahan dalam menerima informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kepada kita. Tidak salahnya kita ajukan pertanyaan yang benar dan bagus, tidak menyinggung orang yang lawan bicara kepada kita. Kemudian, yang ketiga, memberikan informasi yang jelas. Kita sebagai pemberi informasi, kita sebagai penyampai informasi, sampaikanlah informasi yang jelas, yang sederhana dan tepat sasaran. Apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain, bisa dimengerti oleh orang lain, dan bisa dilakukan oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Itu adalah cara komunikasi yang benar agar lawan bicara, agar komunikasi dua arah itu tepat dan berkesinambungan, sejalan, selaras dengan apa yang disampaikan dan inginkan kedua belah pihak. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan verbal. Komunikasi tidak hanya verbal yang disampaikan, tidak hanya ucapan yang kita sampaikan, tetapi kita harus dengan cara non-verbal juga. Apakah itu dengan tatapan mata, pergerakan tangan, kemudian pergerakan badan kita menyampaikan bahwa informasi itu tegas, lugas, dan penting. Komunikasi yang disampaikan kepada orang lain ketika mengkombinasikan antara verbal dan non-verbal itu akan tersampaikan lebih tepat dan jelas agar orang yang kita ajak bicara menjadi paham dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, membangun kepercayaan. Dengan komunikasi pastilah ada kesepakatan secara tidak langsung bahwa antara kedua belah pihak menyampaikan sesuatu yang diinginkannya masing-masing. Dengan itu, adanya kepercayaan antara dua belah pihak agar bisa mewujudkan apa yang diharapkan sesuai dengan keinginannya kedua belah pihak tersebut. Percayaan sangatlah penting agar setiap perjalanan dan pergerakan keinginan dua belah pihak selaras, searah dengan tujuannya masing-masing. Yang kemudian yang keenam, mencegah dan mengatasi masalah.
permasalahan yang ada dengan komunikasi bisa diselesaikan dengan baik, permasalahan yang sudah pernah terjadi bisa diselesaikan dengan bagus, komunikasi yang tepat, komunikasi yang tepat sasaran dan saling mengerti itu akan mengakibatkan kepercayaan jangka panjang dan bisa komunikasi lanjutan agar persamaan dan keinginan bersama itu terwujud dengan bersama-sama. Kemudian yang ke-6, mencegah dan mengatasi masalah. Dengan obrolan santai, dengan komunikasi yang sederhana, dengan komunikasi yang tepat sasaran, masalah-masalah yang ada itu bisa mengatasi dan bisa teratasi dengan cara diskusi, dengan cara penyampaian komunikasi yang bagus dan tidak ada ego-ego yang terjadi, egoisme yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Masalah yang terjadi itu bisa terselesaikan dengan baik dan dengan cara yang bagus, patutnya dengan komunikasi yang benar dan tepat sasaran. Kemudian yang ke-7, mendapatkan pengarahan. Kedua belah pihak adalah insan yang mempunyai pengalaman dan pengaruh yang berbeda di wilayahnya masing-masing. Pengarahan yang bagus, pengarahan yang tepat, dan pengarahan dari orang-orang yang memang di bidangnya itu adalah hal yang penting untuk bisa mengarahkan dan menyatukan kedua belah pihak, bahwa komunikasi dan kebijakan yang kedua harus diselesaikan dan digabungkan dengan tepat agar semua pencapaian yang ada itu terselesaikan dan terarah menjadi baik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kekompakan. Dengan cara komunikasi yang benar dan dengan cara komunikasi yang tepat, kekompakan itu akan terjadi sedemikian rupa dan kekompakan itu akan terjadi dengan apa adanya, karena satu dengan yang lainnya itu secara langsung mendapatkan persetujuan secara batin bahwa komunikasi dan arahan yang disampaikan itu akan menguntungkan satu sama lain. Perlulah kita menyadari bahwa komunikasi antara dua belah pihak itu harus terjadi sesuai dengan harapannya masing-masing. Baik itu kawan-kawan semuanya, pendengar yang sejati, ada 8 hal yang harus kita pahami, ada 8 hal yang harus kita kerjakan ketika kita komunikasi dengan orang lain yang berbeda kepala, yang berbeda pendapat. Kita harus mengetahui cara bagaimana untuk bisa berkomunikasi dan penyampaian informasi yang tepat dan benar, agar semua yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan bagus, lancar, dan terlaksana dengan baik. Itu saja teman-teman semuanya yang sudah hadir dan sudah bersama dengan kita. Saya Ade Sujana, RNA Podcast akan selalu ada dengan Anda. Terima kasih. Bye-bye.